Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Anda dan saya mungkin mempunyai pengalaman atau melihat atau mendengar atau mengalami sendiri. Seperti pengalaman yang saya alami. Ketika saya kecil, saya itu lahir kembar. Dan ketika kecil kami nakal sekali. Sukanya main terus. Terutama ketika kami masih belum sekolah atau ketika baru kelas 1 SD, awal-awal sekolah. Hari-hari itu main terus. Habis sekolah, kalau kelas 1 SD itu belum sampai siang, baru jam 10, langsung main. Nanti pulang makan, kadang-kadang enggak pulang. Sampai sore, lalu dicari oleh ibu saya. Cari di mana? Dimarahi di rumah, suruh mandi. Iya, tapi nggak jalan. Maunya masih main terus. Sudah mandi, masih main lagi. Nggak mau belajar. Merengek main terus, ribut main terus kami berdua. Kadang-kadang berantem. Dan ibu saya selalu memberi nasihat. Bapak saya juga selalu memberi nasihat. Sampai kami itu rasanya dinasihati terus, tapi tetap saja rewel, mau main terus. Sudah dinasihati, ditegur, berhenti. Tapi besok sama saja, main terus. Pulang, dinasihati lagi. Terus, begitu terus. Dan saya merasa dan sadar memang lama-lama orang tua saya itu sangat mengasihi kami luar biasa. Ribut, main terus, nakal terus, dinasihati. Nggak nurut, main terus, ya tetap saja dicintai. Hampir setiap hari seperti itu. Memang lama-lama berubah sih. Tapi ya kecilnya begitulah. Dan saya membayangkan itu seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu berdosa terus. Menyembah berhala, Baal, ini itu. Ditegur, dikirim nabi-nabi. Nabi-nabinya malah dianiaya, ada yang dibunuh. Tetap Tuhan mengasihi, sampai dikirim anaknya yang tunggal, karena cinta Allah begitu besar. Dan karena itu dikatakan di dalam Injil Yohanes, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan, bukan untuk menghukum tetapi untuk menyelamatkan. Barang siapa percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes bab 3 ayat 16. Saking cintanya. Bagaimana besarnya cinta itu, nggak ngerti kenapa nggak ditangkap-tangkap gitu. Mungkin Tuhan itu mau menyatakan cintanya itu seperti seorang pria jatuh cinta dengan seorang gadis. Dia berusaha menyatakan cintanya dengan segala macam cara. Kata-kata manis disebut malah dianggap sweet word, lebay. Melayani, memberikan yang terbaik, dikira PDKT, karena wanitanya, gadisnya tidak suka. Diberi hadiah, ditolak. Diberi nasihat, pokoknya apapun tidak akan berhasil. Karena memang cintanya tidak berbalas. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Sehingga segala macam cara pun untuk membuktikan dan menyatakan cinta itu sia-sia. Seperti itulah Tuhan kepada bangsa Israel. Sampai-sampai Tuhan mengatakan begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan. Kurang apa? Tetapi memang sulit kalau kita mau menyatakan cinta kita kepada orang yang tidak membalas cinta kita, apapun usaha kita. Ada ungkapan, bagi orang yang mencintai tidak usah berusaha membuktikan orang yang kita kasihi dan mencintai kita itu percaya. Tetapi kalau orang tidak mencintai, kita punya banyak bukti sederet, setumpuk, sekeranjang, tetap tidak percaya. Maka sulit sekali untuk menyatakan betapa kita itu dicintai oleh Tuhan. Mungkin saya mencoba menggambarkannya, kalau Anda begitu dicintai oleh seseorang dan Anda mencintainya bahagia sekali, kalikan 1000, itu cinta Tuhan. Atau kalau masih kurang, masih belum bisa merasakan betapa besarnya cintanya, saya sampai gregetan ini ya. Kalau Anda merasakan perhatian, pengorbanan seseorang yang begitu hebat,
dan Anda merasakannya, kalikan 1.000.000 sudah. Itu cintanya Tuhan untuk kita. Supaya kita bisa mengerti bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mengasihi kita. Sehingga kita jangan khawatir lagi, tidak perlu lagi gelisah. Kita begitu dicintai oleh Tuhan dan hidup dalam cinta itu. Yang penting dari kita adalah menyadari, menerima, dan kemudian bersuka cita atas cinta itu dan hidup berdasarkan cinta Tuhan itu. Dan karena itu hidup kita bisa penuh dengan cinta kasih. Seperti Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia bab 2 ayat 20b. Aku hidup atas dasar keyakinan akan Putra Allah yang mencintai aku, bahkan mengorbankan nyawanya untuk diriku. Santo Paulus itu hidupnya berdasarkan itu. Maka dia bahagia terus. Bahkan ketika dianiaya, dipenjarakan, dihukum mati, dia bahagia. Nah, Tuhan itu ingin kita seperti itu. Merasakan cintanya yang begitu besar. Gimana ya caranya saya meyakinkan ya? Pokoknya cintanya luar biasa lah. Kalau kita pernah mengalami cinta yang luar biasa, kalikan 1.000.000. Nah, itu cinta Tuhan itu seperti itu. Hanya memang kalau kita tidak merasakan dan membalas, kita tidak bisa merasakannya. Seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan. Maka kita perlu mengimaninya. Kita perlu menyadarinya. Dan kita perlu menjadikannya milik saya. Sehingga cinta itu sungguh-sungguh efektif. Sehingga cinta itu sungguh-sungguh menghasilkan buah dalam diri kita. Sehingga kita bisa hidup berdasarkan cinta Tuhan yang luar biasa itu. Sehingga kita bisa berkobar-kobar. Semuanya kemudian diwarnai oleh cinta kepada Tuhan itu. Atau diwarnai oleh cinta Tuhan itu kepada kita. Ketika kita sedih, kita dihibur oleh cinta Tuhan itu. Ketika kita sakit, kita disembuhkan oleh kekuatan cinta Tuhan itu. Ketika kita gelisah, kita ditenangkan oleh cinta Tuhan yang sedemikian besar itu. Dan sebaliknya, ketika kita juga tidak merasa damai, kita merasa didamaikan, dianugerahi damai karena cinta kita kepada Tuhan. Nah, harus ada memang cinta yang berbalas. Kalau cinta yang bertepuk sebelah tangan memang tidak ada buahnya. Kita tidak merasakan cintanya itu meskipun besar. Dan juga Tuhan sendiri tidak bisa mengasihi kita. Maka diperlukan iman di situ. Saya sendiri tidak tahu lagi bagaimana menggambarkan cinta Tuhan ya. Karena seperti orang yang dicintai oleh seseorang, lalu mencoba menceritakan perasaannya bahwa cintanya begitu besar dan dicintai oleh Tuhan begitu hebat, dicintai oleh sahabatnya itu sedemikian rupa dan mencoba menggambarkannya memang sulit, susah sekali. Ya sudah, saya coba saja sebisa-bisanya. Pokoknya apapun segala yang positif, yang baik, cinta, damai, sukacita yang Anda rasakan, kalikan 1.000.000. Nah, itulah cinta Tuhan. Itulah yang harus kita rasakan, itu yang kita amini. Dah, begitu saja. Karena saya bingung lagi mau menjelaskannya bagaimana. Mudah-mudahan ini ditangkap. Supaya kita memang bisa merasakan cinta Tuhan itu, hidup berdasarkan cinta Tuhan dan selalu bersukacita atas cinta Tuhan yang begitu besar. Yang sudah tidak menyayangkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Tuhan memberkati.